Berlokasi tak jauh dari pasar Tanah Abang, ada pasar unik karena tidak ada bangunan pasarnya, melainkan mobil-mobil yang dijadikan lapak untuk berjualan. Namanya Pasar Tasik Cideng. Berlokasi di Jalan Cideng Timur, tepatnya di daerah Petojo Selatan, tak jauh dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Karena lokasinya yang dekat dari Tanah Abang, kehadiran Pasar Tasik Cideng menjadi pesaing berat. Pasalnya, barang yang dijual kebanyakan serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Wah, serius nih. Yang aku tahu ya tentang pasar Tasik tuh dia sama kayak Tanah Abang sebenarnya, cuman mayoritas jualannya itu pakai mobil, terus dia itu pusat fashion wanita gitu, terus ada mukena, ada baju-baju cowok-cowok juga, banyak deh macam-macam di sana. Yang aku tahu tuh di pasar Tasik itu dibukanya hanya hari-hari tertentu, yaitu hari Senin sama Kamis kayak gitu. Terus harganya juga lebih murah ketimbang beli-beli di mall. Lokasi dari Pasar Tasik Cideng berada di sebuah tanah lapang di Taman Jati Baru. Seperti namanya, para pedagang di Pasar Tasik Cideng kebanyakan dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang mencari nafkah dengan menjual aneka busana muslim di daerah Cideng. Para pedagang dari Tasik ini hampir seluruhnya menggunakan mobil sebagai etalase dan kiosnya. Mereka mulai berdatangan memarkirkan mobil sejak dini hari. Selepas waktu subuh, aktivitas jual beli di Pasar Tasik Cideng pun dimulai. Para pembeli yang kebanyakan dari kaum Hawa, satu persatu lalu berdatangan. Menjelang siang, Pasar Tasik Cideng menjadi semakin ramai. Menurut pengelola, Pasar Tasik Cideng adalah pengembangan dari konsep Pasar Tasik yang sudah eksis di tahun 90-an. Berawal dari ide para pengusaha tekstil dari Tasikmalaya yang melihat peluang mengembangkan bisnisnya di sekitaran Tanah Abang. Setelah berpindah-pindah lokasi di beberapa tempat karena dilarang, akhirnya mereka mantap berjualan di tanah lapang Taman Jati Baru Cideng, Jakarta Pusat. Bisa dijelaskan asal-usul Pasar Tasik ini seperti apa? Nah ini rada unik ini kayaknya nih kalau kita bicara asal-usulnya. Jadi sebelumnya mereka ini kan home industry. Mereka bercoba berdagang terutama kita mengakomodir di jalan raya, di jalan sepanjang jalan Jati Bunder. Karena memang itu bermasalah kan kita fasum yang kita pakai. Akhirnya kita rapat koordinasi dengan pemerintahan setempat untuk memberikan relokasi tempat yang layak untuk berdagang mereka. Sebenarnya, berjualan di mobil adalah solusi untuk mengatasi ketersediaan kios atau lapak yang terbatas di Pasar Tanah Abang. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan saja. Selain itu, menjadi cara yang efisien dengan semangat gotong royong ala pedagang dari Tasikmalaya yang memiliki modal kecil dengan barang dagangan yang tidak terlalu banyak. Jadi sangat mungkin jika dalam satu mobil yang dijadikan kios atau lapak, terdapat 2-3 orang pedagang dari Tasik yang mencari nafkah di Jakarta. Untuk dari Bandung ke Jakarta pulang pergi habis 1 juta rupiah. Untuk per hari pendapatan alhamdulillah sih dari sekitar 10 juta sampai 50 juta bisa gitu. Alhamdulillah sangat menguntungkan. Tak disangka, berjualan pakaian muslim di Pasar Tasik Cideng bisa memberikan keuntungan puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Ditambah lagi sewa tempat untuk memarkirkan mobil terbilang murah. Itu pun masih dibagi dengan beberapa orang pedagang lain. Tak heran jika jumlah pedagang Pasar Tasik Cideng terus saja bertambah. Bukan hanya pedagang dari Tasik saja, tapi juga dari daerah-daerah lain. Tapi kalau untuk pedagang sendiri, per orangnya dikenakan biaya sewanya berapa? Biaya sewa itu murah kok, sangat murah dan sangat menjanjikan banget gitu loh. Jadi lahan tersebut cuma 1.500.000 kita per bulan kita kenakan dengan 8 kali berdagang. Ya alhamdulillah semua bisa diakomodir di sini, alhamdulillah, dan juga pasarnya juga sudah mulai berjalan dan mereka sudah betah kerasan dagang di sini. Keunikan Pasar Tasik Cideng selain dari proses berdagang yang menggunakan mobil adalah waktu berjualannya. Ya, tak seperti pasar pada umumnya, Pasar Tasik Cideng hanya buka 2 hari dalam seminggu, persisnya di hari Senin dan Kamis.
Usut punya usut, ada sejumlah faktor dan kisah menarik terkait hal itu. Pertama adalah soal manajemen waktu, karena mayoritas pedagang pasar Tasik juga berjualan dan menyuplai barang ke tempat lain. Namun yang paling menarik adalah adanya keyakinan bernuansa spiritual dari para pedagang Tasik yang mayoritas beragama Islam. Mereka percaya bahwa waktu berdagang di hari Senin dan Kamis membawa keberkahan tersendiri karena sama waktunya dengan puasa sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengikuti sunnah Rasul puasa gitu kan, Senin Kamis gitu kan, ya seperti itu. Kalau menurut saya sih tentu beda gitu, ada berkah-berkahnya juga gitu, beda lah gitu. Dari orang tua kita dihususin buat Senin Kamis gitu, biar kata orang dulu biar berkah gitulah. Terlepas dari faktor keyakinan para pedagang pasar Tasik Cideng, namun tak bisa dipungkiri jika melihat besarnya omset para pedagang. Meski berjualan 2 hari saja, mereka bisa meraup keuntungan 50 sampai 100 juta rupiah per harinya. Apalagi ketika momentum khusus mendekati bulan puasa dan lebaran. Omset akan meningkat berkali-kali lipat, bisa mencapai setengah miliar rupiah per hari. Bukan sekedar omong kosong belaka, sebab model bisnis para pedagang di pasar Tasik Cideng lebih mengutamakan pembeli grosiran yang membeli barang dalam jumlah banyak. Hari itu hari Senin tuh 2 mobil box untuk parkir di Metro 1, untuk parkir di sini 1 gitu. Jadi untuk Senin dan Kamis itu pasti penuh 1 mobil box lebih kadang gitu. Untuk omset sendiri dari kisaran 1 hari belanja di hari Senin itu bisa 200-300 juta. Aktivitas ekonomi di pasar yang mayoritas pedagangnya berjualan dengan mobil ini dimulai sejak tahun 2018. Baru beberapa tahun saja, namun reputasi pasar Tasik Cideng sebagai pasar unik dengan harga miring mulai dikenal di mana-mana. Menurut data pengelola pasar, sampai tahun 2023 ini tercatat lebih dari 700 pedagang yang menjual busana muslim di pasar Tasik Cideng. Ratusan mobil dengan barang dagangannya hilir mudik setiap hari Senin dan Kamis, mulai dari jam 4 pagi hingga jam 1 siang. Di sini bisa harganya miring. Jadi sistem di sini tuh bisa beli harga grosiran, kodian gitu. Seumpamanya dia barangnya ada berapa tuh tinggal di mobil, itu bisa kita angkut dengan harga yang lebih miring gitu. Jadi kita bisa saling tawar-menawar harga dengan pedagang. Kita nggak dihususin sih, semua ada reseller, ada perorangan juga, grosiran juga gitu. Untuk harga per pieces kita gimana model bajunya seperti itu. Dari range harga 50.000 ada sampai ratusan ribu pun ada gitu, seperti itu. Di bawah naungan Koperasi Surya Alga Amanah, para pedagang pasar Tasik Cideng membayar sewa lahan sekitar 1,5 sampai 2 juta rupiah per bulan. Sementara untuk biaya parkir dan kebersihan dipungut Rp60.000 per harinya. Sebagai pasar yang mewadahi pedagang kecil dan UMKM, pasar Tasik menjual produk tekstil yang berkualitas dan kekinian. Harganya terbilang murah, mulai dari Rp70.000 sampai ratusan ribu rupiah per potongnya. Jika membeli lebih banyak, harga pastinya akan lebih bersahabat. Ini barang-barang home industry semua, jadi kita nggak ada jual barang bekas gitu loh. Contohnya kayak ini home industry dengan produksi sendiri, konveksi sendiri, dia menjual barang baru. Kita tidak menjual barang bekas. Harga pun terjangkau. Harga terjangkau, murah dengan kualitas yang bagus kita jual gitu. Pasar Tasik Cideng sejatinya menjadi bukti kreativitas, keuletan, dan kemandirian para pengusaha kecil dan menengah. Mereka mampu berkembang meski tanpa dukungan pemerintah. Jadi kapan nih berbelanja ke pasar Tasik Cideng? Dijamin harga murah dan berkualitas.